Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya bertemu dengan salah satu videonya Habib Rizik yang secara judul sih seolah-olah dan sepertinya ya ini mau menyadarkan umat muslim, umat Islam sekarang yang terutama ada di Indonesia akan fitnahnya Saudi Arabia tuh. Sepertinya demikian. Nanti akan kita lihat di dalam videonya ya, karena saya juga belum menyaksikannya. Jadi judulnya itu pengkhianat kok dipuji-puji. Nah ini sudah zamannya memang sekarang yang namanya pengkhianat itu malah dipuji-puji. Nah dalam hal ini yang dimaksud siapa? Kalau saya langsung menyatakan begitu, dalam hal ini yang dimaksud adalah Wahabi. Wahabi itu tokoh-tokohnya jelas di kita itu si Firanda, kemudian si siapa Khalid bermasalah, kemudian si Khalid ya, itu adalah tokoh-tokoh Wahabi. Yang mana sayangnya banyak orang-orang awam yang sebelumnya tidak memiliki basic pengetahuan yang kuat, yang mumpuni, itu tertarik dengan ajaran-ajarannya Wahabi. Nah sebetulnya bagaimana ya? Ini kan tidak mungkin keduanya benar begitu ya. Orang-orang Wahabi menyalahkan katakanlah Asy'ariyah Maturidiyah yang mana diwakili oleh NU di situ. Orang-orang NU juga menyalahkan Wahabi. Itu kan nggak bakalan benar dua-duanya begitu. Kalau secara mantik dua-duanya salah mungkin, cuman benar dua-duanya nggak mungkin kalau secara mantik begitu ya. Kalau setelah ditahqiq, kita setelah mempelajari yang Wahabi salah, yang Asy'ariyah Maturidiyah itu yang benar. Itu kalau setelah kita mempelajarinya dengan mendalam. Nah, cuman untuk menjelaskan salahnya Wahabi memang susah karena kenapa? Karena butuh dua ya, butuh satu kesadaran bahwa dirinya itu bodoh dan bahwa yang namanya agama itu dia berbahasa dengan bahasa Arab yang dahulu, makanya jalan-jalan untuk mengetahui agama itu sulit karena memang prasyaratnya itu di situ banyak. Jadi di situ dulu. Nah pada akhirnya dia akan membandingkan. Nah kalau misalkan hatinya selamat, insya Allah itu akan mendapatkan kebenaran. Yang kedua cara mengetahui bagaimana si Wahabi itu salah, yaitu dengan mempelajari Islam dengan betul, dengan baik. Nah sekarang banyak yang mengatakan, oh itu mereka lulusan Madinah, lulusan Mekah begitu ya. Itu yang akan kita bahas. Karena sejatinya Saudi Arabia itu pengkhianat. Nah jadi kalau misalkan dengan dua cara ini tidak bisa begitu ya, mengakui diri tidak tahu begitu karena agama itu memang sulit di dalam mempelajarinya, atau misalkan dia itu tidak memiliki alat-alat yang kuat untuk memahami agama sebagaimana para salafus soleh kita memahami agama, maka caranya itu dengan salah satu caranya itu dengan menyadarkan dengan fakta sejarah. Nah, fakta sejarahnya Wahabi itu lahir dari siapa? Lahir dari politiknya Inggris saat itu. Itu faktanya. Untuk apa? Untuk menggulingkan Turki Utsmani. Sehingga kita itu sudah 100 tahun lebih Islam itu tidak memiliki pimpinan tertinggi, tidak memiliki khalifah. Di antaranya itu dipecah dengan nasionalisme. Nah, ini harus disadari. Jadi orang-orang Wahabi yang memang terlalu bodoh untuk untuk maaf kata begitu ya, untuk melihat kesalahan Wahabi dari segi ajarannya, maka cobalah lihat kesalahan Wahabi itu dari proses terciptanya kelompok ini. Ya, ini kita akan saksikan nih pidatonya Habib Rizik. Ada beberapa pendukung Zionis di Indonesia ini bicara di televisi, bicara di mana-mana, apa dia katakan? Dia katakan Palestina itu milik Bani Israel. Palestina itu milik orang-orang Yahudi, bukan milik orang Palestina. Jadi menurut mereka itu negerinya orang Israel, bukan negerinya orang Palestina. Orang Israel kata mereka sudah tinggal di sana sejak zaman Nabi Musa. Sejak zaman Nabi Musa Bani Israel masuk duduk di Palestina. Itu bukti kalau Palestina adalah bumi Israel, kata mereka, saudara. Padahal kalau cara berpikir seperti itu ya, itu kan miliknya Jababaroh, itu kan miliknya raksasa-raksasa padahal. Jadi jangan berhenti di situ kalau mau argumennya si Zionis ini. Jadi mereka bilang bangsa Palestina itu bangsa Arab pendatang, bukan penduduk asli Palestina. Makanya wajar kalau Israel mengusir itu Palestina, nggak boleh tinggal di sana karena itu adalah milik Israel. Jawab jangan. Jawab. Saya mau tanya, jawab jangan. Jawab. Enaknya tuh ngomong, saudara. Pantesan Habib Rizik ditakuti ya. Banyak banget yang datang, coba lihatnya sebentar nih. Tuh. Ya,
Ini setelah fitnah isu nasab. Apalagi kalau nggak ada fitnahnya. Pantesan ditakutin itu. Aduh, orang-orang zolim ya. Jawab jangan. Jawab. Saya mau tanya, jawab jangan. Jawab. Enaknya tuh ngomong, saudara. Saudara, silakan. Nanti Anda di rumah buka surat Al-Maidah dari ayat 21 sampai 24. Di situ Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihis salam dengan Bani Israel, dengan kaumnya. Saudara, di mana Nabi Musa membawa Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Allah yang perintahkan bahwa itu Bani Israel masuk ke Palestina. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya. Lihat surat Al-Maidah ayat 21. Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa mengatakan, ya qaumi dukhulul ardul muqaddasah. Hei kaumku, masuklah kamu ke tanah suci. Allati kataballahu lakum, yang telah diwajibkan oleh Allah bagi kalian. Jadi kamu hai Bani Israel diwajibkan oleh Allah masuk ke ardul muqaddasah. Jaga ardul muqaddasah, lindungi ardul muqaddasah, itu tanah suci. Nah kemudian apa jawabnya saudara Bani Israel? Nah, saya nggak bacakan semua ayatnya, langsung aja lihat ayat 24-nya surat Al-Maidah. Mereka jawab, qalu ya Musa. Bani Israel berkata, ya Musa, hei Musa, inna lan nadkhulaha abadan madan fiha. Kami nggak mau masuk ke dalam Palestina tersebut, nggak mau, selamanya kami nggak mau masuk. Madamu fiha, selama orang-orang itu ada di dalam Palestina. Artinya sebelum Bani Israel masuk di Palestina udah ada penduduknya. Iya, yaitu bangsa Palestina. Nah, jadi orang-orang Israel ini kolokan, saudara Bani Israel. Oh, kami nggak mau masuk selama ada orang-orang Arab itu di dalam Palestina. Kami nggak mau masuk selama mereka ada. Kami tidak mau masuk. Lalu selanjutnya apa kata Bani Israel kepada Musa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau saja ya Musa yang pergi perang sana, usir tuh orang-orang Arab yang ada di Palestina. Usir. Anta wa rabbuka, engkau dan Tuhanmu faqatila. Udah cukup engkau dan Tuhanmu saja yang memerangi mereka. Usir mereka. Inna hahuna qaidun. Sedangkan kami cukup menunggu di sini. Sedangkan kami cukup nunggu hasilnya. Kami duduk di sini, kami nggak mau kecampur. Kami nggak mau lawan mereka. Mereka orang-orang kuat. Jadi saya mau tanya, berdasarkan cerita ini. Nah ini kalau Habib Rizik mengatakan orang Arab, saya tidak tahu dari mana sumbernya begitu. Cuman dari tafsir-tafsir yang saya baca itu adalah raksasa-raksasa itu. Cuman mereka itu raksasa tapi keberaniannya itu cemen begitu ya. Jadi dalam pengertian bukan orang-orang Arab Palestina asli sekarang, bukan. Tadi yang saya katakan kalau Zionis itu memiliki argumen historis bahwa ini harus diberikan kepada Bani Israel, seharusnya itu kurang lengkap gitu. Kalau mau ke bahasa saya kalau tidak salah Jawa Baroh itu ya, apa orang-orang yang besar-besar itu raksasa-raksasa itu. Nah cuman mereka itu pengecut, makanya bisa kalah tuh. Dan ini menarik sekali kalau kita melihat umat Muslim zaman Rasulullah SAW waktu perang Badar itu kan 300 lawan 1000 ya. Di antaranya Sidna Umar yang mengatakan kepada Rasulullah SAW tatkala beliau itu ingin berhadapan-hadapan dengan musyrikin Arab. Kata Rasulullah SAW itu, kita mau mana nih? Mau Abu Sufyan ya yang sudah di pinggir laut, atau kita mau menghadapi musyrikin Arab yang 1000 orang itu. Nah itu para sahabat mayoritas pengennya ngejar Abu Sufyan, itu kan bounty mudah kan begitu ya, barang mudah diambil, yang menjaganya cuma satu orang, Abu Sufyan doang. Cuman Rasulullah mengatakan 3 kali sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, pilihlah mana yang engkau mau. Kalaupun engkau mau menghadapi musyrikin Arab, maka kami tidak akan kabur sebagaimana kaburnya umat Nabi Musa begitu. Nah itu kalau umat Nabi Musa kabur kan, mereka bilang udah Musa kamu aja yang berangkat ke sana, kita nunggu di sini, kalau udah menang baru kita masuk. Nah itu sikap aslinya Bani Israel saat itu ya. Ini
Berarti Bani Israel penduduk asli Palestina atau datang dari luar? Datang dari luar. Diajak sama Nabi Musa, ayo kita masuk, kita jaga ini tanah suci. Tapi nggak mau. Di situ ada orang-orang Arab. Kami nggak mau masuk. Nabi dibantah, Nabi dilawan. Dia mau enaknya aja. Ya Musa, engkau dan Tuhanmu, engkau dan Allah, perang aja, usir mereka. Nanti kalau sudah menang, kami masuk. Kurang ajar gak? Baik, saya di sini bukan mau membahas panjang lebar tentang sejarah ini. Cukup ayat ini menjadi bukti bahwa bangsa Palestina yang merupakan bangsa Arab adalah penduduk asli Palestina sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Musa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Allahu Akbar. Sebentar, kalau saya dalam hal ini ya, akurasi sejarahnya saya tidak sepakat. Cuman untuk untuk katakanlah mengcounter pendapatnya atau mengcounter argumennya para pendukung Zionis itu cukup ya. Karena kalau mau balikan saja kepada keadaan sebelum sebelum orang-orang Israel itu masuk ke Palestina. Nah, adapun orang Palestina yang memiliki hak atas tanah Palestina yang sekarang dikooptasi oleh atau dikolonisasi oleh Israel, itu lain lagi, bukan Arab yang itu. Itu kan setelah ada setelah ada futuh kedua tuh dari Sidna Umar, ya itu udah lain lagi ceritanya, udah bukan sebelum itu. Jadi secara argumen cukup untuk untuk mematahkan argumennya para Zionis tadi, tetapi secara akurasi sejarah saya rasa ini kurang akurat gitu. Jadi Asy'abul Filistini, mereka penduduk asli daripada Palestina, bukan Israel, saudara. Alhamdulillah. Tapi mungkin jadi saya yang kurang referensi ya. Itu bisa dituliskan di bawah komentar kalau saya salah. Nah, sekarang ada yang mengusulkan, termasuk pemerintah Indonesia, dan ini saya sesalkan. Pemerintah Indonesia mengusulkan, sudahlah, nggak usah ribut, Palestina bagi dua saja, two state, dua negara, negara Israel dan negara Palestina. Jadi nggak usah perang lagi. Beberapa negara Arab, beberapa negara Islam, termasuk Indonesia, mengusulkan hal tersebut, saudara. Sementara saya dan kawan-kawan di Front Persaudaraan Islam, khususnya di FPI, menolak keras usulan dua negara bagi Palestina, saudara. Loh, kenapa kita menolak, saudara? Pemerintah kita mesti tahu, justru sejak lama Amerika dan Perancis serta Inggris sudah mengusulkan, saudara, dari tahun 40-an supaya Palestina dibagi dua. Jadi kalau sekarang pemerintah Indonesia mengusulkan Palestina dibagi dua, berarti mendukung rencana Amerika Serikat, rencana Inggris dan Perancis yang sudah ada sejak tahun 40-an, saudara. Jangan disebutkan juga jangan lupa juga disebutkan Arab Saudi itu. Ya, mungkin Habib Rizik tidak akan membahas Arab Saudi di sini. Nantilah saya sambungkan sekalian begitu ya, agak di akhir video nih. Kejebak. Saya mau bacakan sejarahnya di sini sedikit supaya umat Islam semua tahu percis tentang apa dan bagaimana Palestina. Siap? Siap. Siap dengar? Siap. Betul? Betul. Mau tahu? Mau. Baik, saudara. Kenapa kami tolak? Mari kita lihat. Saudara, pertama tadi saya katakan ini bukan usulan baru, tapi justru rencana lama Inggris dan Prancis serta Amerika Serikat dan yang lainnya, dengan kronologis sebagai berikut. Dan yang lainnya itu termasuk Arab Saudi itu di situ. Itu dan yang lainnya itu termasuk. Mari kita lihat. Pertama, singkat saja, dulu seluruh negara Arab termasuk Palestina ada di bawah perlindungan Al-Khilafatul Islamiyah At-Turkiyah, sudah semua
mulai seru. Semua negara Arab, saudara, termasuk Palestina, ada di bawah perlindungan khalifah yang pusatnya di Istanbul ketika itu, saudara. Nah kemudian pada tahun 1914 sampai tahun 1918, selama 4 tahun terjadi perang dunia pertama. Kekhilafahan Turki ikut serta dalam perang dunia pertama dan kekhilafahan kalah, saudara. Tolong dicatat Pak Bu ya, khilafah Islam ketika itu kalah perang. Karena kalah perang, saudara, akhirnya banyak negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Arab yang di bawah perlindungan khilafah diambil oleh Inggris, oleh Perancis, dan oleh Amerika, saudara. Karena mereka lihat posisi khilafah Islamnya sudah mulai melemah. Ya. Itu sampai 1918, saudara. Nah salah satu itu gara-garanya terlalu luas dan gak terurus. Itu salah satunya faktornya itu. Nah begitu melemah, saudara, di tahun 1917 karena kekhilafahan lemah, kalah dalam perang, akhirnya Inggris mengumumkan agar orang-orang Yahudi di seluruh dunia mendatang ke Palestina, dan Inggris menjanjikan Palestina akan menjadi negeri mereka. Datang, saudara, dari mana-mana negeri. Padahal sebelumnya, sebelum peristiwa perang dunia, saudara, banyak orang-orang Yahudi dikejar-kejar. Di Jerman dikejar, saudara, di mana-mana negeri dikejar, dibunuh. Akhirnya mereka lari ke Palestina dan dilindungi oleh khalifah, diberikan suaka politik. Orang-orang Yahudi yang dibantai, orang Yahudi yang dikejar-kejar, orang-orang Yahudi yang mau dibunuh, silakan tinggal di Palestina. Dilindungi oleh umat Islam puluhan tahun, saudara. Subhanallah, itulah khalifah Islam. Tapi kali ini begitu kekhilafahan lemah, Palestina diambil oleh Inggris. Inggris yang meminta semua orang Yahudi yang dari Rusia, dari Polandia, dari Italia, dari Spanyol, dari mana saja, supaya rame-rame datang ke Palestina untuk mendirikan negara Yahudi, saudara. Nah kemudian di tahun 1920, saudara, perserikatan, saudara, waktu itu ada Liga Bangsa-Bangsa. Sebelum PBB ada LBB. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa ada Liga Bangsa-Bangsa namanya. Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 20, saudara, memberikan mandat kepada Inggris mendukung untuk mendatangkan orang-orang Yahudi masuk ke Palestina, saudara. Selanjutnya, sebentar, dan harus diingat ini ya, kenapa bisa seperti itu? Karena persenjataan saat itu memang dikuasainya oleh orang-orang Eropa. Itu salah satunya. Dan tidak menjadi sebuah kemuskilan ya, karena orang Muslim itu kan tidak boleh menyiksa pakai api itu. Nggak boleh. Jadi senjata api yang ada sekarang itu, kalau saya mengutip Syekh Hamzah Yusuf ya, mengatakan bahwa itu tidak akan pernah terpikirkan akan dibuat dari orang Muslim. Kenapa? Karena itu kita itu terbatasi oleh halal dan haram. Sampai akhirnya begitu ya, orang-orang Eropa yang memang tidak memiliki moral, tidak memiliki batasan di dalam teknologi itu, mereka berani mengeluarkan itu, dan secara syariat ya pada akhirnya kalah kita. Belum lagi kalau kita lihat nanti dibalik dibalik politik, dibalik tersungkurnya atau musnahnya kekhalifahan Islam. Tahun 1924 kekhilafahan Islam tumbang dan bubar, saudara. Karena pengkhianatan seorang jenderal, namanya Mustafa Kamal Ataturk. Jenderal pengkhianat, jenderal jahat, saudara. Dia berontak, dia kudeta, saudara. Warga khalifah dibunuh, dia ambil alih negara. Begitu diambil alih negara,
azan nggak boleh lagi pakai bahasa Arab. Pegawai-pegawai negeri lelaki nggak boleh pakai simbol-simbol Islam seperti jubah, sorban atau pici, saudara. Yang perempuan tidak boleh pakai jilbab. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Saudara, negara-negara yang ada di bawah Turki semuanya diambil oleh Amerika, diambil oleh Inggris, dan diambil oleh Perancis, saudara. Makanya saya kaget waktu presiden kita datang ke Turki beberapa waktu yang lalu. Di parlemen Turki, presiden kita memuji Mustafa Kemal Atatürk. Sampai pemimpin Turki, saudara, presidennya Erdogan, sampai menteri-menterinya kaget. Loh, kenapa kaget? Berarti ada yang memberikan masukan kepada presiden, masukan yang nggak betul. Iya, betul itu. Mestinya penasehat presiden kasih tahu, Bapak Presiden, hati-hati kalau masuk ke Turki, jangan bicara Mustafa Kemal Atatürk, itu pengkhianat, itu jenderal jahat. Nah, karena presiden kita nggak tahu, ya dipuji-pujilah Mustafa Kemal Atatürk, sudah. Ya gimana mau tahu, Prabowo itu Ikro 2 aja itu baru ya belum selesai Ikro 2 udah selesai ngaji. Cuman ini ada hal yang di skip sampai sini begitu ya. Entah Habib Rizik mau mengatakan itu di depan atau tidak. Apa itu? Yaitu perebutan Mekah dan Madinah sebagai simbol gitu. Karena kan pusat pemerintahnya di Turki. Jadi ibaratnya itu negara besar lah begitu ya, Turki Utsmani itu. Sekarang saja kan Turki nasionalisme. Dulu kan bukan, dulu kan muslimin sampai Aceh itu meminta supaya masuk ke dalam kedaulatan Turki Utsmani itu. Kalau yang yang mau nonton, mungkin Anda lebih tahu ya dan lebih pintar daripada saya dalam permasalahan ini. Coba tonton Lawrence of Arabia itu jelas sekali film berdasarkan kisah nyata. Bagaimana intelijen itu mengumpulkan orang-orang Badui, ya kalau dulu dikatakannya itu Khawarij begitu, orang-orang yang memang di luar tidak diakui oleh peradaban karena memang orang-orangnya keras, itu dikumpulkan tuh lewat satu operasi intelijen dari Inggris, dikumpulkan kemudian diberi dana, kemudian dibeli senjata. Salah satunya juga memang pemimpin Mekah Madinah saat itu bisa di bribe ya, bisa di suap begitu. Itu sampai 2 kali Turki Utsmani itu mendatangkan pasukan ke Hijaz itu, ke Mekah Madinah. Ala kulli hal ya, saat kekuatan ini tergerus melawan Eropa, melawan kekuatan tadi yang disebutkan begitu, Inggris, Prancis, kemudian ekonomi melemah karena jalur kereta apinya itu banyak dibajak juga, kemudian terpusat pasukan ini untuk kembali menguasai Hijaz, lemahlah dari dalam, muncullah Mustafa Kemal Atatürk. Turki Utsmani runtuh, kemudian jadilah nasionalisme. Jadi kita sudah tidak memiliki asobiyah sebagai muslimin lagi. Makanya setiap orang itu yang mau bersatu dalam keislaman dipecat terus sekarang itu. Dipecat terus karena sedari awal juga kita sudah dibatasi hanya dengan nasionalisme. Begitu ya. Nanti salah satu yang merusaknya itu olahraga antar nasional begitu. Itu pun kan menjadikan kita semakin kuat kecintaan kita kepada nasional. Bukan saya mengatakan itu salah, tetapi ini sudah merupakan cara memecah belah dari awal tuh caranya Zionis seperti itu. Ala kulli hal ya, salah satu pengkhianatnya itu siapa? Saud itu. Nah ini Saud pun tidak tiba-tiba dia menjadi raja, enggak juga, cuman dia salah satu yang terkuat saat itu sehingga dijadikan aklamasi saat itu. Siapa yang menjadi pemegang Hijaz? Ya itu Saud itu pada akhirnya. Itu pengkhianat juga lah, makanya orang-orang Wahabi itu paling, coba lihat mereka itu mengatakan sedolim-dolimnya pemerintah itu kita harus mengikuti, tidak boleh demonstrasi dan sebagainya. Kenapa? Karena takut si Saud itu di demo lah. Padahal ya kalau mau mengatakan seperti itu dari awal, si Saud jangan seperti itu kepada Turki Utsmani. Hasilnya apa? Hasilnya sekarang kita sebagai Muslim, saya tidak mengatakan Indonesia, Malaysia, Filipina begitu ya, Thailand, nggak mengatakan seperti itu. Kita sebagai Muslim nih dalam ikatan satu keislaman, satu dunia ini kosong, nggak ada khalifah. Nggak ada khalifah. Khalifah itu bukan pengertiannya ada turunan-turunan, bukan. Satu pemimpin tunggal, nggak ada. Dulu ada Turki Utsmani, sekarang sirna. Siapa itu? Nah, inisiasinya si Inggris. Siapa yang dipakainya? Si Arab Saudi. Cuman Habib Rizik mungkin tidak berani untuk mengatakan itu, atau bukan tempatnya di sini ya. Masa si Habib Rizik berani? Boleh aja mungkin. Nggak tahu lah.
Makanya milih penasehat tuh harus hati-hati. Presiden nggak boleh sembarangan pilih penasehat. Betul? Betul. Betul? Betul. Singkat cerita saudara, saya lanjutkan. Akhirnya saudara, begitu runtuh kekhilafahan, negara-negara Arab semua diserbu dan dijajah. Tapi 10 tahun kemudian satu persatu negara-negara Arab mulai memerdekakan diri saudara, karena mereka melakukan perlawanan. Di tahun 1932 Irak dan Arab Saudi menjadi negara sendiri. Di tahun 1943 Lebanon memerdekakan diri. Di tahun 1946 Syria dan Yordan juga memerdekakan diri saudara. Satu-satu memerdekakan diri dan menjadi negara sendiri, karena sudah tidak ada lagi perlindungan kekhilafahan Islam. Kekhilafahan Islam tahun 1924 sudah runtuh. Baik, nah ini yang saya mau sampaikan. Di tahun 1947 saudara, PBB sudah terbentuk saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB atas desakan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis mengeluarkan resolusi nomor 181 yang isinya membagi Palestina jadi dua negara, negara Israel dan negara Palestina sudah. Tahun 47 Pak, catat. Jadi kalau sekarang ada pemimpin Islam yang mengusulkan dua negara, dia ngikutin resolusi ini saudara. Ini resolusi dari tahun 47. Seluruh negara Islam menolak, seluruh negara Arab menolak. Akhirnya apa? Tahun 48 terjadi perang antara Israel yang dibantu Amerika, dibantu Perancis, dibantu Inggris melawan negara-negara Arab saudara. Antara lain Mesir, Yordania, Suria, Irak bersatu melawan Israel yang dibantu Amerika, Inggris, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya saudara. Tuh, mana Arab Saudi? Nggak ada kan? Mana Arab Saudi? Nggak ada. Karena memang dia mesra banget begitu ya. Sama siapa? Sama Srewel itu. Pernah kan dulu siapa yang sampai wafatnya dibunuh itu karena ingin peduli terhadap Palestina begitu ya. Itu pun kan dihabisi juga pada akhirnya. Nah, ini saya mau mengatakan ya, orang-orang Wahabi itu kalau tidak bisa mencerna kesalahan Wahabi dari ajarannya, cernalah kesalahan Wahabi itu dari mana? Dari proses terbentuknya. Karena Wahabi itu asalnya dari Saudi Arabia, dan salah satu tadi ya, beberapa negara yang ada di Arab itu bukan mereka itu mendirikan negara sendiri-sendiri, bukan. Itu bagi-bagi wilayah atas restunya Inggris. Dengan catatan apa? Tidak akan mengganggu Srewel itu. Itu sudah demikian adanya. Ya, cuman ala kulli hal ya. Oh, itu hoax apa segala macam ya, terserah lah. Yang namanya sejarah itu bakal ditulis sama pemenang begitu pada akhirnya. Nah, itu ya. Nanti ada itu adalah dua tanah suci yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu meridhoi, dalam pengertian bukan itu mengizinkan begitu ya, tidak mungkin mengizinkan diurus sama orang-orang yang sesat. Allah dari dulu juga sering beberapa kali Makkah Madinah itu dikuasai oleh orang-orang sesat juga begitu. Beberapa kali itu ya, sebelum Rasulullah SAW itu ya, siapa yang menguasainya? Kan musyrikin kafirin itu sama begitu di situ. Dalam pengertian di dalamnya kesesatan. Jadi apa? Benarnya suatu ajaran itu tidak bisa dilihat dari tempat mana mereka itu timbul. Adapun ada hadis-hadis yang lain itu kan bisa diinterpretasikan gitu. Ya, hadisnya demikian, dia itu iya secara lafaz begitu, apakah secara maknanya demikian? Ya itu lain juga. Nah, ala kulli hal ya, apa kesimpulannya? Ya kesimpulannya jangan jadi Wahabi. Demikian ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan tonton sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.